Shalom, selamat siang ibu-ibu kaum wanita GPD Antioquia. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online pada siang hari ini. Terima kasih kepada Tuhan karena sudah memperkenankan kita mempersiapkan waktu secara khusus untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Marilah kita sungguh-sungguh mencari Dia lewat ibadah siang hari ini. Mari kita angkat pujian, kita mau sembah Tuhan di dalam hadirat-Nya. Haleluya. Ku datang dengan
Bapa kami yang Maha Baik. Kami sungguh bersyukur saat ini Tuhan, karena Engkau telah menolong kami sepanjang minggu ini. Saat ini Engkau persiapkan waktu buat kami bersekutu dengan Engkau wanita Antioquia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang senantiasa memampukan kami menjalani setiap hari kehidupan kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Saat indah ini Tuhan Yesus, kami menghampiri tata-Mu, menghampiri hadirat-Mu. Penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu, sehingga sungguh-sungguh merasakan hadirat-Mu lewat ibadah siang hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap ibu yang saat ini secara langsung ikut beribadah, juga ibu-ibu yang akan menyaksikannya setelah ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya juga nanti kebenaran firman-Mu akan disampaikan, biarlah itu akan mengokohkan kami, memperkuat iman kami. Terima kasih Tuhan, sepenuhnya dari ibadah ini, awal hingga akhirnya, kami mau serahkan di dalam nama-Mu yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, terpujilah Tuhan. Mari ibu-ibu, kita lebih dalam lagi mau memuji Tuhan. Mari masuk gerbangnya.
Mari terus kita merasakan kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan adalah Allah yang memelihara kehidupan kita. Mari kita angkat pujian lagi buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kita sudah memuji dan besarkan nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan meminta pertolongan Roh Kudus untuk kita juga boleh menjadi pelaku firman. Mari kita angkat pujian. Kita menyerahkan saat ini hanya untuk berarah firman Tuhan. Haleluya. Kau
bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Karena Engkau layak dipuji, karena Engkau layak disembah, diagungkan. Karena kami percaya Tuhan Yesus bertata di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Biar pujian penyembahan kami ini boleh naik sebagai sesembahan yang hidup, yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Kalau kami boleh ada semua ini anugerah Tuhan. Kalau kami Tuhan Yesus boleh lagi Tuhan Yesus berbakti, bersekutu kepadamu, yaitu ibadah kaum wanita. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus yang kami sembah dahsyat, luar biasa, ajaib, kasih sayang-Mu berlimpah-limpah di dalam hidup kami. Terima kasih karena kami sangat berharga di mata-Mu, bahkan kami adalah biji mata-Mu. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan pada siang hari ini. Tuhan, kami berdoa yaitu khususnya buat hamba-Mu yang melayani firman-Mu dan kebenaran-Mu. Tanpa firman-Mu, tanpa kuasa Roh Kudus, kami tidak sanggup, kami tidak mampu. Karena ada firman kami boleh kuat, karena ada Roh-Mu yang kuat kami boleh, yaitu terhibur, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang kurang diberkati, yang sakit bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Masih ada kuasa mujizat lewat firman dan Roh-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus yang setia adalah sahabat kami. Engkaulah sahabat kami. Kami bersyukur pada siang hari ini kami boleh Tuhan Yesus menyambut firman dan Roh-Mu dan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Karena kami ada di pihak Tuhan. Kami bersyukur. Tuhan juga mengatakan kepada kami, jangan takut sebab aku ini menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allah-Mu. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami tidak takut, supaya kami tidak bimbang, supaya kami lebih percaya lagi iman kami sungguh-sungguh kepadamu. Kami bersyukur. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan yang gilang gemilang. Kami bersyukur punya firman Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertengahan ibadah kaum wanita ini sampai akhirnya semua yaitu dipimpin oleh Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus yang di rumah Tuhan Yesus yang mendengar firman Tuhan ini boleh dikuatkan, boleh bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus ajaib. Terima kasih Tuhan. Semua kaum wanita yang ada di Supomo diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom, selamat siang ibu-ibu kaum wanita Antioquia yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Selamat bertemu kembali kita dalam ibadah online siang hari ini. Kita percaya bahwa meskipun kita masih ada dalam keadaan yang terbatas, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk kita tetap mau mendekat kepada Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kita percaya bahwa Roh Tuhan menyertai kita saat ini dan memberikan pengertian kepada kita untuk kita bisa lebih lagi bertumbuh di dalam firman-Nya. Saat ini ibu-ibu, saya percaya bahwa setiap kita pasti kita punya masalah. Bahkan keadaan yang sedang kita alami, pandemi yang berkepanjangan yang kita alami saat ini sangat-sangat menimbulkan banyak masalah dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya bahwa masalah yang kita hadapi itu tidak akan membuat kita lemah. Mungkin kadang-kadang kita memang secara manusia ingin menyerah, tetapi kita mau menjadi
wanita-wanita Kristus yang kuat. Sebab itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Secara manusia, secara fisik, kita sebagai wanita seringkali kita dikatakan bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Betul. Tetapi di dalam Tuhan kita bisa menjadi wanita-wanita yang kuat. Wanita-wanita Kristus yang kuat menanggung segala masalah dalam kehidupan kita. Nah, ibu-ibu, sama-sama siang hari ini kita mau membaca firman Tuhan di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sebagai dasar firman Tuhan kita siang hari ini. Saya bacakan demikian firman Tuhan 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu, hai anak-anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan. Ini adalah firman Tuhan yang Tuhan inginkan kita dengar pada saat siang hari ini untuk memberikan kita motivasi, untuk memberikan kita semangat yang baru, satu pemikiran bahwa memang Allah yang kita sembah, Dia menginginkan kita wanita-wanita Kristus untuk menjadi kuat dalam segala masalah yang kita hadapi saat ini, ibu-ibu. Saya percaya kata kuat itu kayaknya susah sekali untuk kita lakukan. Tetapi sekali lagi firman Tuhan katakan bahwa sebab itu, hai anakku, dikatakan jadilah kuat. Itu yang Tuhan inginkan. Sama-sama siang hari ini kita percaya, mari angkat setiap iman kita. Kita mau jadi wanita-wanita Kristus yang kuat dalam setiap masalah yang kita hadapi. Nah, Tuhan memang membawa kita dalam keadaan yang saat ini mungkin dalam kehidupan kita merasa jalan sama Tuhan itu kayaknya berliku-liku gitu ya. Masalah yang satu belum berakhir, ada masalah lagi dalam kehidupanku. Belum yang satu usai, tetapi ada masalah lagi. Tetapi setiap masalah itu kita percaya dengan iman bahwa Allah memberikan sebuah proses hidup untuk kita lalui. Memang masalah kadang-kadang membuat kita kecewa, memang masalah yang kita hadapi kadang-kadang membuat kita hancur hati. Bahkan terlalu sering masalah yang kita hadapi mungkin membuat kita lemah, letih, lesu seperti itu dan merasa tak berdaya seperti itu. Tetapi sekali lagi firman Tuhan mau katakan bahwa hai engkau wanita-wanita Kristus, jadilah kuat. Amin, haleluya. Di dalam menghadapi setiap masalah kita, masalah dalam kehidupan kita adalah proses yang Tuhan izinkan untuk kita lalui dalam kehidupan kita. Dan Tuhan katakan, jadilah kuat di dalam setiap proses kehidupan kita. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau kita melihat dari kata kuat itu sendiri ya, saya percaya bahwa kita semua tahu KUAT. Nah, itu bahasa Indonesianya. Jadi dibaca kuat. Puji Tuhan. Nah, kalau kita mau hubungkan dengan firman Tuhan, kita bisa lihat kata K itu berarti atau itu bisa mewakili dari kuasa Tuhan. Haleluya. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk kita menjadi kuat? Kita harus mencari kuasa Tuhan. Kalau kita mau kuat, kita harus hidup bersama dengan kuasa Tuhan itu. Kita harus hidup memiliki kuasa Tuhan itu. Kita harus hidup di dalam kuasa Tuhan itu. Saudaraku, janji Tuhan dalam kehidupan kita adalah damai sejahtera, sukacita, dan masa depan yang penuh dengan kemenangan. Tetapi itu tidak akan bisa kita dapatkan. Kita tidak akan bisa ada di dalam kemenangan itu apabila kita sudah menyerah, apabila kita tidak sampai kepada garis akhir. Oleh karena itu, untuk kita bisa
bisa sampai kepada garis akhir, kita harus menjadi kuat. Dan sekali lagi, bahwa kalau kita mau kuat, kita harus hidup bersama dengan kuasa Tuhan. Kita harus hidup memiliki kuasa Tuhan dan hidup di dalam kuasa Tuhan itu sendiri. Mari sama-sama kita buka di dalam Matius 11 ayat 28. Oke, kita maju sedikit. Matius 11 ayat 28. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini kata-kata dari Yesus sendiri buat kita. Dikatakan bahwa semua yang letih lesu dan berbeban berat, mari datang kepadaku. Masalah membuat kita, sering kali membuat kita merasa letih dan lesu. Tetapi Tuhan katakan, mari datang kepadaku. Ada kuasa di dalam Tuhan yang mampu memberikan kelegaan untuk kita. Kuasa Tuhan itu yang harusnya kita cari. Ya, maju lagi kita di dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, di dalam firman Tuhan ini dikatakan, dialah yang mendapat kekuatan baru. Hidup bersama kuasa Tuhan itu artinya kita harus mencari kuasa Tuhan itu. Ya, bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan, bagi orang yang mencari Tuhan, demikianlah artinya. Bagi orang yang ada di dalam Tuhan, maka ia akan memberikan kekuatan yang baru. Kekuatan kita saat ini, Ibu sekalian, bukan cuma minum vitamin C, minum vitamin D, olahraga, bangun pagi, berjemur supaya dapat sinar matahari. Itu kekuatan secara jasmani kita di saat pandemi seperti ini. Tetapi pada hakikatnya, kekuatan yang hakiki adalah kekuatan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Itu yang kita tidak bisa pungkiri, bahwa itulah yang akan memberikan kekuatan buat kita untuk kita bisa memperoleh kemenangan yang Tuhan janjikan dalam setiap masalah kehidupan kita. Ibu-ibu, saya percaya bahwa setiap kita mampu, mau untuk menanti-nantikan Tuhan. Ya, menanti-nantikan Tuhan itu artinya sesuatu yang Tuhan mau dilakukan secara aktif. Seperti itu ya ibu-ibu. Menanti-nantikan Tuhan bukan sesuatu yang kita lakukan secara dalam tanda kutip negatif atau tidak melakukan apa-apa. Ya udah tungguin aja, enggak kayak gitu ibu-ibu. Di dalam tadi Yesaya 40 ayat 31 di situ dikatakan, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Lalu dikatakan berikutnya bahwa mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Ya, bahwa menanti-nantikan itu ada satu aktivitas, ada satu usaha, kegiatan yang kita lakukan untuk kita memperoleh hadirat Tuhan. Ya, di sini dikatakan mereka berlari. Berlari adalah satu aktivitas yang kita lakukan memerlukan tenaga yang lebih, memerlukan usaha yang lebih untuk kita bisa berlari. Di sini tidak dikatakan bahwa orang yang hanya berdiam saja. Tidak, tetapi mereka yang berlari. Tetapi dikatakan bahwa dan tidak menjadi lesu. Mereka melakukan sebuah usaha untuk mereka bisa menanti-nantikan Tuhan, mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan, tetapi mereka tidak menjadi lesu. Berlari membutuhkan tenaga yang lebih dari berjalan, tetapi berjalan juga membutuhkan sebuah tenaga yang lebih, ya kan, dibanding dengan diam. Kemudian dikatakan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Setiap usaha yang kita lakukan untuk kita mencari kuasa Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan itu. Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang baru untuk kita tidak menjadi lesu, untuk kita tidak menjadi lemah. Bahkan kita akan seumpama Raja Wali yang akan naik terbang. Ibu-ibu sekalian, dampak dari pandemi memang sangat berpengaruh bagi semua orang ya. Tetapi tidak dipungkiri bagi kita kaum wanita itu menjadi jauh double dampak pandemi itu dalam kehidupan kita dibandingkan dengan kaum pria. Tetapi kita percaya bahwa kita punya Allah yang hidup. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita mencari Tuhan, kita mencari kuasa Tuhan, maka kuasa Tuhan itulah yang akan memberikan kita kekuatan yang baru. Kalau kita bilang, kalau ibu-ibu bilang, ya saya sudah berdoa kok gitu, saya sudah datang kepada Tuhan. Mari saat siang hari ini kita sama-sama mau mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah mencari Tuhan dengan benar? Itu pertanyaannya. Apakah kita sudah berdoa kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh? Seperti itu ibu-ibu ya. Kita percaya bahwa ketika kita sungguh-sungguh, ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita, maka Dia ada selalu untuk kita. Puji Tuhan. Kita lanjut lagi. U, tadi sudah K, kemudian U. U artinya ulet. Ulet, gigih, atau pantang menyerah. Puji Tuhan. Nah, Tuhan sudah kasih kita roh pantang menyerah, ibu-ibu sekalian. Dari awal kehidupan ini Tuhan kasih kepada kita manusia roh pantang menyerah, roh kegigihan. Apa buktinya ibu-ibu sekalian? Tuhan memberikan tanah kepada Adam dan Hawa untuk diusahakan. Supaya apa? Supaya berbuah dan menghasilkan buah. Seperti itu. Nah, itu adalah roh kegigihan, roh pantang menyerah yang Tuhan sudah berikan kepada Adam dan Hawa, juga kepada setiap manusia. Sangat susah ibu-ibu untuk mengalahkan orang yang tidak pernah menyerah, orang yang pantang menyerah. Iblis akan sangat sulit untuk mengalahkan kita apabila kita hidup di dalam roh kegigihan itu, roh pantang menyerah itu. Ya. Artinya gigih itu, artinya pantang menyerah itu adalah segera pulih dari setiap kesulitan kita. Jadi, oke, kita mengalami kesulitan, tetapi kita segera pulih. Oke, kita mengalami kekecewaan, tapi kita segera pulih. Oke, kita mengalami hancur hati, tetapi kita segera pulih. Itulah artinya sebuah roh kegigihan. Itulah artinya sebuah roh pantang menyerah. Kita tidak tinggal diam di dalam kekecewaan kita. Kita tidak tinggal diam di dalam sakit hati kita. Tetapi kita segera pulih dari segala sesuatu yang kita alami. Khususnya segala sesuatu yang tidak mengenakan ya ibu ya. Nah, gigih juga bisa berarti elastis. Kalau saya boleh bilang seperti karet. Karet itu kalau ditarik-tarik, dibelokin, diputer-puter gitu, dia nggak akan mudah putus seperti itu. Atau bisa juga dikatakan seperti bola bekel. Ya, bola bekel itu dia dari karet juga. Semakin dia mendapatkan tekanan, kalau dia dibanting, dia mendapatkan tekanan, dilemparkan, dia akan memantul, dia akan berbalik jauh lebih tinggi. Tidak akan mudah untuk dihancurkan. Ya. Kita bisa jadi pemenang seperti yang Tuhan janjikan apabila kita tidak mudah menyerah, apabila kita pantang menyerah. Selanjutnya ibu-ibu, tadi sudah K, sudah U, kemudian A. Oke. A itu artinya antusias. Seperti itu. Antusias itu apa?
Antusias itu semangat ibu-ibu. Ya, coba kita buka sama-sama di dalam Amsal 18. Agak maju sedikit di dalam Amsal 18. Ayatnya yang ke-14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Haleluya. Setiap orang punya masalah, seperti tadi saya sudah katakan dari awal. Tetapi orang yang punya semangatlah yang akan, apa ibu-ibu? Lihat di sini baik-baik. Orang yang punya semangat, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Haleluya. Mari kita gunakan semangat itu. Kalau kita punya semangat, kita percaya bahwa kita sanggup menanggung penderitaan kita. Ya, semangat itu berasal dari bahasa Yunani, ibu-ibu ya. Artinya entheos. En itu artinya di dalam, theos itu artinya Tuhan. Jadi di dalam Tuhan artinya penuh dengan Tuhan. Seperti itu. Ya, orang yang semangat penuh dengan Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan menguasai kehidupannya. Ya, orang yang semangat digerakkan oleh kuasa Tuhan. Ya. Ada banyak kali kita sekarang hidup di dalam sekeliling kita, segala sesuatu yang negatif kita dengar, kita baca, kita lihat, dan kita alami. Tetapi mari kita menjadi orang-orang, mau menjadi orang-orang yang penuh dengan semangat, sehingga kita bisa memberikan segala sesuatu yang positif kepada orang lain. Semangat itu sesuatu yang positif, sesuatu yang sangat positif. Ya, kita perlu semangat itu. Supaya apa? Sekali lagi di dalam Amsal 18 ayat 14 tadi dikatakan bahwa agar kita mampu menanggung penderitaan kita, kita perlu semangat. Orang yang bersemangat itulah yang mampu, sanggup menanggung penderitaannya. Ya, meskipun kita ada di dalam segala sesuatu yang negatif, yang menakutkan dalam keadaan kehidupan kita saat ini, kalau kita punya semangat, kita tidak akan pernah membiarkan ketakutan itu untuk menghancurkan ya iman percaya kita. Kita harus tampil beda. Dengan semangat itu kita tampil beda. Ketika orang lain berkata negatif, ketika orang lain berkata tidak mungkin, kita punya semangat, kita bisa tampil beda, menyatakan iman kita bahwa di dalam Allahku, di dalam Tuhanku, di dalam Yesus Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena kita percaya Allah kita, Dia yang melindungi kita setiap saat, setiap waktu. Orang yang antusias, orang yang penuh semangat akan tetap melihat masa depannya dengan positif. Ya, kita tahu, kita pegang sama-sama janji Tuhan bahwa Tuhan sudah punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah merancangkan hari depan yang tidak ada harapannya, tetapi Dia memberikan kita hari depan yang penuh dengan harapan. Itu janji Tuhan. Kita lanjut lagi, coba kita buka di dalam Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Seperti itulah semangat kita, seperti api yang menyala. Ya, masalah tidak dapat memadamkan api kita. Masalah tidak dapat memadamkan semangat kita. Sebab mata iman kita melihat bahwa Tuhan sanggup membuka jalan pada saat tidak ada jalan sekalipun. Milikilah semangat yang menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita bisa katakan bahwa aku percaya bahwa kasih Tuhan menyertai hidupku. Itu karena kita punya semangat. Ibu-ibu percaya bahwa masalah tidak ada yang permanen ya ibu-ibu ya. Masalah tidak ada yang selamanya. Bahkan sampai ada sebuah lagu, ada filmnya juga zaman dulu mungkin itu ya, badai pasti berlalu. Tetapi Tuhan kita, Dia Allah yang pasti. Masalah pasti ada akhirnya. Dan kalau kita punya semangat, kita bisa mengakhiri setiap masalah kita itu dengan kemenangan. Ya,
wanita yang berpikiran positif, berkata positif, melakukan segala sesuatu yang positif. Itu yang Tuhan mau. Itulah wanita-wanita Kristus yang kuat. Dan yang terakhir ibu-ibu, kita sudah K, U, A, kemudian sekarang yang terakhir adalah T. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama buka di dalam Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Puji Tuhan. Allah mau kita mengucap syukur senantiasa dalam kehidupan kita. Senantiasa. Ya. T. Apa itu? Itu berarti thankful, atau kalau bahasa Indonesianya terima kasih atau bersyukur. Demikianlah kita, Tuhan mau kita senantiasa mengucap syukur dalam segala perkara, segala sesuatu. Senantiasa berarti setiap waktu. Mari mulai saat ini, setiap waktu, setiap menit, setiap detik dalam hati kita, dalam hidup kita, kita mau habiskan waktu kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Ibu-ibu percaya bahwa ketika kita mengucap syukur senantiasa setiap waktu dalam kehidupan kita, kita tidak akan punya waktu untuk bersungut-sungut. Ya, masalah yang kita hadapi bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk memperlihatkan, membuktikan kalau kita kuat. Oleh karena itu, mari kita mengucap syukur senantiasa. Karena Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Puji Tuhan, lewat kesulitan yang kita hadapi, kita percaya bahwa Allah senantiasa membuktikan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, sekali lagi berterima kasihlah, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ibu-ibu sekalian, kalau kita mengucap syukur, kalau kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, mari ekspresikan itu lewat perilaku kita. Mari ekspresikan itu lewat apa yang bisa terlihat oleh orang lain. Ada banyak orang, ya saya sudah berterima kasih umpamanya, mereka katakan seperti itu. Tetapi hidupnya tidak memperlihatkan rasa syukur, tidak ada senyum dalam kehidupannya, selalu marah-marah, tidak ada kasih dalam kehidupannya. Itu tidak mengucap syukur, ibu-ibu. Itu bukan mengucap syukur yang Tuhan mau, tetapi mengucap syukur kepada Tuhan. Ekspresikan itu setiap saat, setiap waktu, dalam segala hal yang kita hadapi. Ekspresikan itu dalam hidupmu. Saya kalau nge-WhatsApp ibu-ibu ya, saya senang sekali pakai ikon banyak, umpamanya hati atau ada orang tersenyum, tertawa seperti itu. Karena saya memang saya adalah orang yang kalau ngomong aja atau tubuh saya semua bergerak seperti itu ibu-ibu ya. Saya senang berbicara dengan mengekspresikan segala sesuatu yang saya rasakan itu lewat tubuh saya gitu. Umpamanya saya ketawa aja atau iya, ini semuanya bergerak seperti itu. Nah, ketika saya nge-WhatsApp, saya menaruh banyak ikon, itu saya mau mengekspresikan bahwa ketika saya berkata seperti itu, kalau WhatsApp kan nggak bisa, orang nggak bisa melihat bagaimana ekspresi tubuh kita ya ibu-ibu. Saya taruh ikon banyak-banyak supaya orang tahu seperti itulah ekspresi tubuh saya ketika saya mengatakan itu di dalam tulisan seperti itu ya ibu-ibu ya. Sampai kadang-kadang anak saya suka katakan, "Mom, ini banget sih, lebay banget sih, banyakan ikonnya seperti itu ya," gitu. Tapi saya bilang bahwa ya itulah saya gitu. Saya kepengen mengekspresikan apa yang menjadi curahan hati saya, perkataan saya kepengen mengekspresikan. Demikianlah Tuhan juga. Ketika kita mengucap syukur, ketika kita berterima kasih kepada Tuhan, Tuhan mau melihat ekspresi kita.
bagaimana kita benar-benar mengucap syukur. Bukan hanya terlihat oleh Tuhan, tetapi juga terlihat pastinya oleh sesama kita ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hidup penuh dengan ucapan syukur sehingga orang lain bisa melihat buah-buah dari ucapan syukur kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, ibu-ibu sekalian, demikianlah firman Tuhan pada siang hari ini. Saya percaya bahwa Roh Tuhan sendiri yang akan memampukan kita, yang akan memberikan hikmat dan pengertian kita untuk kita bisa lebih dalam lagi mengerti mengenai firman Tuhan pada siang hari ini. Saya percaya bahwa kita semua mau dibentuk dan akan terus bertumbuh di dalam Dia, menjadi kuat, menjadi wanita-wanita Kristus yang kuat. Itu yang Tuhan mau. Demikianlah hidup kita senantiasa mau mencari kuasa Tuhan, mau dekat dengan Tuhan, penuh dengan semangat, penuh dengan roh pantang menyerah, dan penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita sudah sampai pada akhir dari ibadah kita. Kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan, sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan akan menguatkan kita menjalani kehidupan hari-hari. Jangan lupakan kalau Allah selalu beserta dengan kita. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan ibu-ibu sekalian, kita akhiri ibadah kita hari ini dan kita akan terima berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini, dan kami akhiri ibadah kami dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.